Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alimu auladakum fa innahum mahlukuna lizamani ghairi zamanikum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Ahmad Fatoni MPD, yang kami hormati Ustazah kita Ustazah Cinto yang jauh dari mana? Cengkareng. Dari Cengkareng, juga Ustazah Itoh yang dari Berlan sana, dan juga ustazah yang lain, ibu-ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang terhormat Bapak Kiai kita yang masih di perjalanan, mudah-mudahan sampai di sini dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji hanya milik Allah Rabbul Izzati yang senantiasa memberikan karunia dan kenikmatan tak pernah henti. Oleh karena itu, marilah kita syukuri agar hidup kita semakin berarti. Salawat bertangkaikan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umat pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan Tusya ini banyak sekali kita hidup di Jakarta, rasanya semakin lama semakin kacau. Kita mau belanja, mau dagang subuh-subuh, banyak sekali begal. Pulang kerja jam 4 banyak sekali tawuran. Rasanya hidup kita semakin lama di sini semakin tidak nyaman. Maka itu tausiah kita beri judul 4 fungsi Al-Quran, anak 4 fungsi Dalam kehidupan. anak menurut Al-Quran dikategorikan menjadi beberapa tipologi. Adapun tipologi yang pertama, baik hadirin ibu-ibu yang masih di sana, mungkin yang masih ngantuk ya, karena mungkin banyak kesibukan Pak Ustadz ya. Siang banyak kesibukan, dan sekarang sore ini kita berselawat dulu gimana Bu ya? Boleh. Ya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wafir lana ma madha ya wasi'al karomi. Ke Cikarang membeli kelapa, ke pasar Keranji membeli talas. Saya heran sama bapak-bapak, kalau mengaji rada-rada malas. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wafir lana ma madha ya wasi'al karomi. Beli bubuk, beli gergaji, perutnya lapar, makan super mie. Ibu-ibu yang rajin mengaji, tapi masih banyak yang lawan suami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wafir lana ma madha ya wasi'al karomi. Pohon buni batangnya sempit,
setimpal, ambil alu bakal tunjangan, nyari bini yang setimpal, biar kagak malu diajak kondangan. Ya Rabbi Mustafa balus maqasidana wa firlana Muhammadah ya wasi'al karomi. Lumayan Bu, seger dikit ya Bu ya, daripada capek tadi. Anak menurut Al-Quran dapat dikategorikan menjadi beberapa tipe. Adapun tipologi yang pertama, anak sebagai perhiasan hidup. Dikatakan sebagai perhiasan hidup karena sepasang suami istri yang belum mempunyai anak merasa rumah tangganya itu belum lengkap. Betul nggak Bu ya? Belum lengkap kalau belum mempunyai anak. Tetapi anak kalau difungsikan hanya sebagai pelengkap rumah tangga, hanyalah apabila orang tua memfungsikan anak untuk memperindah rumah tangga dan melupakan pendidikan agama, pendidikan akhlak, juga sopan santun, tidak mungkin. Itu nantinya orang tua akan kecewa. Secara fisik anak memang bagus, orangnya ganteng, sekolahnya tinggi, gajinya gede, kerjanya posisinya menjadi manajer. Memang secara fisik bagus, tapi secara kualitasnya sangat mengecewakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah dan lebih baik untuk menjadi harapan. Kemudian tipologi yang kedua, anak sebagai ujian. Kalau anak sebagai ujian bukan biasanya ngeselin Bu, nyakitin mulu, disuruh ngalor, dia ngidul, suruh ngidul, dia ngalor, malah akhirnya disuruh sekolah, malah boros. Itu yang menjadi ujian kita, yang menjadi kesabaran kita diuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak Bu, Ibu, Beda. Anak dilahirin bukan kemauan anak sendiri, bukan kemauan dia sendiri. Anak dilahirkan oleh orang tua yang pengen anak. Nggak ada anak pengen punya orang tua. Anak yang dilahirkan, orang tua yang pengen. Anak dilahirkan bukan kehendak anak itu sendiri. Sebagai orang tua oleh Allah Subhanahu wa taala diuji apakah kehadiran anak itu orang tua bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Anak udah punya, bapak makin lama bukan makin rajin ke masjid, bukan makin rajin ngaji, malah alasannya repot. Apalagi ibu udah ngurusin anaknya gede, anak kecil. Yang biasanya ngaji malam Jumat kagak pernah ngaji karena sibuk. Itu alasan sibuk. Itu udah dikasih anak malah sibuk. Terus yang biasanya ngaji hari Minggu, majelis taklim biasa di masjid, kagak pernah datang. Kenapa ibu itu nggak pernah datang? Repot. Tadinya pengen punya anak, setelah punya anak repot. Itu kan malah jadi masalah. Apabila sebagai orang tua berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, berarti anak menjadi kebanggaan orang tua. Jika anak tidak dididik dengan menjadi anak yang baik, justru membuat fitnah bagi orang tua. Tuh begitu Bu. Anak kadang-kadang kelakuannya bandel. Tetangga kita lagi kesel, biasanya juga dikait-kaitin orang tua. Tuh, misalnya anaknya nyopet, bapaknya dengan bapaknya tukang nyolong, gitu. Kalau bapaknya kalong, anaknya kampret. Kalau bapaknya tukang nyolong, anaknya tukang nyolong. Begitu saja jadi kesel, itu yang membawa fitnah, membuat orang tua malu karena orang lain senantiasa mengaitkan perilaku anak dengan orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatu wa anallaha indahu ajrun azim. Dan ketahui bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Kemudian tipologi yang ketiga, anak sebagai musuh. Nah, ini yang gawat bu, anak sebagai musuh, karena emang dari dasarnya kurang terdidik, kurang dekat sama orang tua. Setelah udah dewasa, udah sulit diaturnya. Dikatakan sebagai musuh apabila orang tua tidak berhasil mendidik anak menjadi anak yang soleh. Anak tidak bisa menjadi anak yang taat kepada orang tua, kepada Allah dan Rasulnya, serta pada orang tuanya. Tingkah laku anak tidak mencerminkan sebagai anak yang soleh. Anak kita ya bu, ini tahu nggak ini apa bu? Kuping apa telinga bu? Ini telinga. Itu kadang-kadang anting-anting kan cuma satu di sini. Ini dibolongin sampai 7 lubang di sini. Itu kan tidak mencerminkan anak soleh. Lanaknya biasa pakai lepis, dirobek-robek. Lama benar-benar pada harganya mahal itu 400.000 hampir setengah juta. Itu dirobek-robek. Itu tidak mencerminkan kebaikan. Anak orang tuanya ngajak berbuat amar ma'ruf nahi munkar, anak malah merusak. Kalau orang tuanya seperti ustazah itu lagi ceramah, anaknya di samping di RT sebelah lagi pada main gaplek, itu kan tidak mencerminkan kebaikan. Malah itu orang tua, bu ustazah, anak ibu lagi main gaplek, ibu lagi ceramah di sini, masya Allah kita. Itu ujian sebagai musuh. Kemudian orang tua mengajak amar ma'ruf nahi munkar, justru anak yang merusak. Disinilah letaknya anak menjadi musuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taqabun ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tashfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya wahai orang-orang yang beriman. Kalau yang tidak beriman enggak wahai ya kok sorry ya. Ini khususnya orang yang beriman aja. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta kamu ampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mari bu kita selawat sedikit ayo ya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa birlana Muhammad ya wasi'al karami. Pohon duku, pohon rambutan, minum susu pakai tatakan, selingkuh nurutin setan, rumah tangga jadi berantakan. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa birlana Muhammad ya wasi'al karami. Kecik ini langsung ke fluid, banyak mobil beriring-iringan. Kalau bini kagak punya duit sambil masak uring-uringan. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa birlana Muhammad ya wasi'al karami. Tipologi yang keempat, anak sebagai cahaya mata. Dalam Al-Quran diistilahkan dengan qurrata a'yun, cahaya mata, permata hati. Orangnya sangat menyenangkan, ganteng, tampan, enak dilihatnya. Dilihat dari segi pendidikan, anaknya S1, S2 sampai S3. Di dalam bidang agama, anak ini pintar bahasa Arab. Siapa yang kagak pengen punya anak begitu? Anak pasti bahasa Arab, sayang sama ibunya,
sayang sama bapaknya. Kalau ada tukang minta-minta 1 orang, 2 orang, 3 orang sampai 7 orang, itu tukang minta-minta dikasih. Ada juga anak nangis, Bu. Anak bocah lagi main berantem nangis, 3 orang, dia lagi megangin duit habis belanja di warung, itu anak semua dikasih. Tuh. Semua dikasih, ada ibu-ibu udah lewat dikasih semua. Cuma yang jadi permasalahannya itu anak nangis, tukang minta-minta dikasih duit apa dikasih cuma minta-minta doang. Itu yang menjadi permasalahan. Anak nangis, dikasih nangis, apa dikasih duit. Itu yang menjadi permasalahan. Nah, kalau nggak ada anak nangis, nggak dikasih lah mulut-mulut dia bukan anak dia. Udah sampai melarang orang nangis. Tuh permasalahannya begitu. Dan kemudian di dalam surat Al-Quran ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkan kami pasangan-pasangan kami, keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan tausiah ini walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat ya Bu. Buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat diri saya sendiri terutama yang masih lemah, masih kurang dalam agamanya, apalagi dalam makronya. Karena belajar udah tua, Bu. Belajar udah tua, udah pensiun baru belajar. Itu adalah orang-orang mau belajar masih muda, kita mau udah pensiun. Ya kan? Belajar banyakkan sedikit pala, ya padahal semangatnya waduh, lebih-lebih harus berjuang 4 jiwa daripada anak-anak. Oh iya ya. Mudah-mudahan ada yang kita bawa pulang ya Bu. Iya. Yang pertama itu anak kita jangan sampai ikut-ikutan. Zaman sekarang banyak sekali tawuran, banyak sekali geng motor. Itu kita mau larang bagaimana? Kita enggak larang juga, emang ada situasi keadaannya begini. Mudah-mudahan kita semua anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, amin. Dan kita juga sebagai punya rumah tangga, tentunya kita ingin rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Mari kita bersalawat sedikit lagi Bu, ya Bu. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firlana wa mata ya wasi'a karami. Ayo Bu. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firlana wa mata ya wasi'a karami. Beli tepung terigu, bikin kue basah buat dibagi-bagi. Biasanya orang kampung pada belagu, hidup susah pengen kawin lagi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firlana mamano ya wasi'al karami. Ke Ciawi membeli wortel, empok Maya kasihin minyak. Orang Betawi emang rada getol, belum kaya bininya banyak. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firlana mamana ya wasi'al karami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.